Hi everyone, welcome back to Sriyanti Mahadevi channel. Ya, jadi di video kali ini seperti yang sudah bisa kalian baca dari judulnya, aku akan mencoba mereview produk keluaran Wardah, yaitu Wardah Lightening Liquid Foundation dan juga Wardah Lightening Liquid Concealer. Ya, jadi dua produk ini sebenarnya udah dikeluarin sama Wardah nggak baru-baru banget, udah lumayan lama dan udah banyak juga pasti beauty vlogger yang mereview produk ini, dan mungkin kalau diurutkan dari 1 sampai sekian beauty vlogger yang ada, mungkin aku yang paling bawah gitu loh. Nggak apa-apa, tetapi kita lanjutkan aja untuk mereview ini, oke? Nah, untuk harganya sendiri, si Wardah Liquid Foundation ini harganya itu 42.000. Ini aku udah langsung beli ke counter Wardahnya langsung. Kemudian untuk concealernya harganya itu 34.000. Menurut aku ini adalah harga yang sangat terjangkau untuk seukuran foundation dan juga concealer. Kemudian untuk si foundation dengan harga segitu kita mendapatkan 25 mili, dan untuk concealernya sendiri kita mendapatkan 7 gram. Nah, kemudian kita lanjutkan ke shade yang mereka punya. Untuk si foundationnya sendiri, mereka mempunyai 4 shade. Yang pertama shade-nya itu adalah light beige, nomor 2 itu beige, nomor 3 ivory, dan yang nomor 4 itu natural. Sedangkan untuk concealernya, mereka hanya mempunyai 2 shade saja. Yang pertama itu light beige, dan yang kedua itu beige. Sedangkan untuk saat ini, aku memilih shade nomor 3 ivory, dan untuk concealernya aku pilih nomor 2 beige. Aku nggak bisa beli semuanya karena budget aku sangat terbatas. Ya, jadi sebelum aku mengaplikasikan dua produk ini ke kulit wajah aku akan menyampaikan beberapa klaim yang dinyatakan oleh produk ini. Aku akan mulai dari si foundationnya. Yang pertama, dia menyatakan hasilnya itu natural coverage. Kemudian natural matte finish, jadi hasil akhir yang dihasilkan si foundation ini tuh matte natural gitu. Kemudian dia mengandung SPF 30, dia bertahan selama 12 jam, non-comedogenic formula. Terus di belakangnya itu ada mencerahkan dan menjadikan kulit tampak lebih halus, tahan hingga 12 jam kayak tadi, oil absorber untuk bantu menyerap minyak secara optimal. Dia juga mengandung vitamin E. Wow, banyak sekali klaim yang dinyatakan oleh si produk ini. Kita lihat saja nanti. Kemudian untuk si concealernya, yang pertama mencerahkan dan menjadikan kulit tampak lebih halus, sama, tahan hingga 12 jam, oil absorber juga, non-comedogenic juga, dermatologically test, dan ini keduanya ini untuk semua jenis kulit. Ya, jadi bisa kita lihat ukuran 25 mili untuk foundation itu kira-kira segini. Segitu. Nah, sebelum aku mengaplikasikannya ke wajah, aku mau apply dulu di tangan aku untuk ngetes oksidasinya, apakah dia oksidasi atau tidak. Warnanya seperti ini. Dan ini muka aku bener-bener nggak pakai apa-apa, nggak pakai skincare juga. Aku akan langsung aplikasikan ini supaya kita tahu bagaimana kualitas asli dari si produk ini. Dan aku akan aplikasikan setengah-setengah menggunakan sponge atau beauty blender, dan setengahnya lagi aku nanti mau pakai jari aja. Ya, jadi bisa dilihat ini yang udah dipakai sponge, dan yang sebelah sini masih belum, dan aku akan aplikasikannya yang di sebelah kanan aku pakai jari aja.
Nah, jadi aku sudah selesai mengaplikasikan keduanya. Bisa dilihat yang sebelah sini itu yang aku aplikasikan pakai spons, yang di sebelah sini aku aplikasikan pakai jari. Biasanya kalau kita aplikasikan foundation dengan spons, produk foundation itu akan sedikit terserap dengan si sponsnya itu, makanya daya coveragenya itu akan sedikit berkurang apabila dibandingkan dengan kita mengaplikasikannya dengan kuas ataupun dengan jari tangan seperti itu. Dan bisa dilihat di sini, menurut aku dia coveragenya nggak yang terlalu full banget, karena di sini bekas-bekas jerawat aku juga masih kelihatan. Aku zoom yang satu layer pemakaian dari si foundation. Oh ya, sedikit informasi, jadi tadi aku aplikasikan foundation ini pertama itu sekitar jam 2 lebih 10 menit. Kita lihat nanti untuk ketahanan dan juga oksidasinya. Kemudian selanjutnya setelah aku selesai aplikasikan foundation dengan satu layer aja, aku akan lanjutkan dengan mengaplikasikan concealernya. Nah, aku sudah selesai mengaplikasikan concealernya, dan karena aku memang nggak punya masalah yang terlalu berat sama kantung mata, jadi menurut aku dia bagus untuk di bagian kantung matanya. Terus aku akan mengaplikasikannya sedikit di bagian bekas jerawat aku. Bisa dilihat nih, masih kemerahan, ini juga masih ada sisa-sisanya. Kita coba tutupi dengan concealernya. Apakah berhasil? Nah, sekarang menurut aku bekas jerawat kemerahan aku udah memudar, sudah nggak kelihatan lagi. Jadi menurut aku si concealernya ini berhasil untuk menutupi warna kemerahan atau warna tidak merata yang ada di kulit aku. Nah, jadi sebelum aku bacain kesimpulan tentang dua produk ini dari si foundation dan juga concealer Wardah ini, aku mau selesaiin makeup dulu and I'll be back. Hai, nah aku sudah menyelesaikan make up aku dengan bibir yang merah merona ini dan pipi yang merona juga. Dan aku ini tadi nggak ngeset foundationnya atau concealernya dengan bedak, aku langsung timpa aja pakai blush on. Untuk yang pertama, aku mau membuktikan klaimnya si foundation yang menyatakan bahwa dia itu natural matte finish. Menurut aku ada benernya sedikit, itu kenapa? Karena pas tadi baru diaplikasiin dia tuh nggak yang bener-bener matte gitu loh. Jadi masih ada kesan dewy-nya sedikit itu loh, mungkin itu yang dia maksud dari natural matte finish itu. Jadi nggak yang bener-bener matte halus tanpa kilau minyak itu, tapi menurut aku tadi ada sedikit dewy-nya itu masih, dan dia perlu waktu lumayan
lama untuk bisa ngeset ke kulit kita gitu. Kemudian mencerahkan dan menjadikan kulit tampak lebih halus. Kalau tampak lebih halus, aku setuju sih, karena aku juga tadi merasakan itu sendiri. Sedangkan untuk mencerahkan kulit, kenapa dia mengklaim seperti itu? Karena dia juga merupakan salah satu rangkaian Wardah yang lightening. Kemudian oil absorber, dan aku juga ini merasa bagian T-zone aku yang biasanya berminyak itu juga nggak terlalu kelihatan, bisa ditutupi dengan baik oleh si foundationnya. Kemudian dia tadi menyatakan natural coverage. Menurut aku hasil yang dihasilkan dari foundation ini medium coverage gitu, karena tadi waktu pertama kali apply, waktu satu layer apply aja, dia tuh masih belum bisa menutupi warna kulit aku yang tidak merata dan juga bekas jerawat aku yang kemerahan. Jadi menurut aku itu masih medium, bukan full gitu. Tapi untuk tekstur yang ada di wajah aku kayak benjolan-benjolan komedo dan jerawat-jerawat yang masih aktif itu jelas gak bisa ditutupi sama foundation, gak bisa ditutupi sama apapun gitu loh, karena itu tekstur gak bisa bakal ditutupi, kecuali kalau misalnya warna tidak merata itu baru kemungkinan bisa ditutupi oleh kosmetik gitu. Dan tadi aku juga udah sempat keringetan dikit dan aku coba tap pakai tisu, dan menurut aku dia lumayan transfer ke tisunya, itu berarti dia belum ngeset secara sempurna dan butuh waktu lama untuk ngeset ke kulitnya gitu, dan dia masih transfer. Kalau bisa dilihat dia ada coklatnya dikit tuh, dia transfer ke tisu gitu guys. Tapi menurut aku nih ya, kalau misalnya kalian punya wajah yang nggak ada imperfectionsnya gitu, maksudnya mulus, nggak ada teksturnya, aku saranin sih boleh pakai ini gitu. Selain murah, dia juga bagus, cocok buat kalian yang mukanya tuh udah mulus gitu. Dan yang tadi aku rasain juga dari foundation ini, dia tuh nggak berat gitu, jadi nggak berasa, kalau dari aku sendiri aku nggak berasa kayak pakai foundation gitu loh, jadi keren. Nah sedangkan untuk si concealernya sendiri, yang pertama dia tuh mengklaim dirinya menghasilkan finish yang medium to high coverage, dan aku setuju banget sama itu. Kenapa? Karena tadi waktu sekali tap, sekali tap, dia itu udah bisa menutup bekas-bekas kemerahan yang ada di wajah aku dan warna-warna yang tidak merata di kulit aku. Pokoknya segala imperfections, dosa-dosa di wajah aku tuh semuanya terhapus oleh si concealer ini, dan aku suka banget. Kalau disuruh milih antara concealer atau foundation, aku lebih juara ini sih, concealernya, keren. Kemudian dia juga mengklaim dirinya smooth finish, dan aku juga setuju itu, karena tadi waktu aku pakai ini, dia tuh bikin kulit tampak lebih halus gitu. Tadi pakai foundation udah lebih halus, sekarang pakai concealer lebih halus lagi, udah kayak porcelain gitu deh. Nah, sedangkan menurut aku konsistensi dan juga tekstur dari si foundation ini itu liquid banget, nggak sedikit banget, maksudnya lumayan liquid gitu loh. Emang liquid sih, tapi yang cair banget, lumayan cair. Kalau kita nggak hati-hati, tumpahnya dia tuh bisa banyak gitu, keluar produknya tuh bisa banyak gitu. Sedangkan untuk si concealernya sendiri, menurut aku dia lebih creamy, liquid tapi creamy. Nah, gimana tuh? Pokoknya dia konsistensinya nggak secair si foundation itu tadi. Oke guys, jadi kebetulan ini udah 30 menit pas dari pertama kali aku memakai foundation ini dan juga aku mengaplikasikan ini di tanganku. Sekarang aku mau membuktikan apakah produk foundation dari Wardah ini oxidize atau tidak. Aku mau aplikasikannya di sebelah foundation yang sudah aku aplikasikan 30 menit yang lalu. Nah, ini bisa dilihat, ini yang aku aplikasikan 30 menit yang lalu dan ini yang aku baru aplikasikan. Jadi bisa dilihat produk foundation ini ternyata sedikit mengalami oksidasi. Jadi seperti yang aku pelajari, oksidasi itu adalah ketika foundation yang kita aplikasikan atau yang kita pakai itu mengalami penggelapan beberapa tingkat dari warna aslinya, dan itu diakibatkan oleh proses tercampurnya dengan oksigen, makanya oksidasi. Kalau misalnya salah, kalian bisa komen dengan bahasa yang sopan di kolom komentar. Oke guys, aku akan kembali beberapa jam lagi untuk membuktikan ketahanan dari foundation ini. So, tunggu aku. Hai, nah ini aku tadi udah pakai si Wardah foundation dan juga concealernya selama kurang lebih 2 jam. Ini aku minta maaf banget karena aku bisa uji ketahanannya hanya selama 2 jam aja, padahal di sini klaimnya selama 12 jam, cuman aku nggak bisa menyelesaikan uji ketahanan itu selama 12 jam gitu, karena harus ada kegiatan lain yang harus aku lakukan dan tidak memungkinkan aku untuk memakai make up. Jadi mohon maaf sekali, mohon dimaklumi. Dan ini hasilnya bisa dilihat sendiri.
dia berhasil menahan minyak alami yang keluar dari wajah aku, dan FYI sebenarnya muka aku ini adalah cenderung ke oily gitu, tapi dari produk ini dia berhasil menahan, cuman emang di bagian-bagian tertentu kayak di smile line aku, bisa dilihat di kelopak mata aku dan di bagian kantung mata aku itu ada sedikit bagian yang creasing atau crack gitu. Cuma menurut aku itu adalah hal yang wajar karena aku tadi juga nggak nge-baking atau nggak nge-set foundationnya pakai bedak. Jadi menurut aku ini adalah hal yang wajar kalau terjadi sedikit creasing dan juga crack di bagian-bagian yang ada lipatan-lipatannya itu. Dan kalau boleh jujur, aku tuh suka sama mereka berdua. Meskipun dengan harga yang murah, tapi mereka bisa memberikan kualitas yang menurut aku udah baik gitu loh. Dari segi packaging juga menurut aku ini terlihat lebih down to earth. Gimana ya? Terlihat lebih membumi gitu loh, sederhana dan terkesan mudah untuk digapai oleh orang-orang kaum menengah seperti aku ini. Oke guys, gitu aja video dari aku tentang review produk Wardah yang lightening liquid foundation dan juga lightening liquid concealer. Semoga kalian bisa menikmati video aku, enjoy sama video aku, dan ada manfaat dan juga hikmah yang bisa kalian petik dari video ini. See you on my next video. Bye!